Saudara, proses evakuasi gerbong kereta api Argo Bromo dengan KRL komuter lain arah Cikarang masih terus dilakukan di stasiun Bekasi Timur hingga hari ini. Udah ditarik kan ya? Gerbong lokomotif Argo Bromo Anggrek berhasil dipisahkan dari dalam gerbong wanita KRL di stasiun Bekasi Timur. Rangkaian kereta api Argo Bromo terlihat ditarik mundur keluar dari badan kereta KRL. Sebelumnya, saudara, sebagian lokomotif Argo Bromo menerobos gerbong paling belakang KRL hingga ringsek dan membuat sejumlah penumpang terjepit. Kedua rangkaian kereta masih berada di stasiun Bekasi Timur dan sedang dalam pengecekan petugas. Yang Anda lihat ini adalah penumpukan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat imbas tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Sejumlah jadwal keberangkatan kereta ditunda karena jalur di Bekasi Timur menuju Cikarang belum dapat dilintasi. Penumpang berharap bisa mendapat kepastian jadwal keberangkatan kereta. Jam 8.55 ya Teh ya? Iya. Iya. Belum sampai jam 9.30, 10. Nggak tahu lah. Tahu. Masih nunggu. Nah ini kalau andaikan nanti ada pembatalan gimana? Ya kalau misalkan ada pembatalan secepat mungkin lah biar kita nggak amplang-kumplung. Rumah Sakit Polri telah menerima 10 kantong jenazah korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono mengatakan saat ini proses identifikasi para jenazah masih berlangsung. Sudah ada 7 anggota keluarga yang datang ke posko antemortem untuk mencari keberadaan anggota keluarganya. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah menerima 10 kantong jenazah, di mana kantong jenazah tersebut berisi jenazah perempuan semua, ya, dan keluarga yang sudah melaporkan ke posko antemortem sampai saat ini sebanyak 7 keluarga. Dan saat ini proses identifikasi sedang berjalan, di mana kami bekerja sama dengan Pusiden dari Polda Metro, dari Polres maupun dari Mabes Polri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut korban meninggal akibat kecelakaan kereta di Bekasi Timur menjadi 15 orang. Ia menambahkan normalisasi rute KRL masih diupayakan terhadap jalur yang terdampak kecelakaan pada Senin malam. AHY menyebut PT KAI pun akan melakukan pengecekan ulang terhadap semua infrastruktur di lokasi kecelakaan. Update sampai dengan jam 1 siang tadi ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini.
Sementara itu, Saudara, Basarnas menyatakan proses evakuasi korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur telah selesai. Seluruh korban yang dievakuasi berjenis kelamin perempuan. Dia menjelaskan proses evakuasi selesai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Seluruh tim SAR juga telah dipulangkan. %100% yang kita evakuasi perempuan. Jadi seluruh korban yang kita evakuasi, baik itu secara langsung maupun dengan ekstrikasi, semuanya kita serahkan ke tim medis yang langsung dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menyatakan penyebab kecelakaan kereta jarak jauh atau KJJ Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain masih diselidiki Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menhub juga menegaskan kecelakaan ini menjadi momentum evaluasi total terhadap infrastruktur kereta api. Fokus utamanya adalah mempercepat penyelesaian proyek double track atau DDT untuk memisahkan jalur KRL dan kereta jarak jauh untuk mengurangi risiko kecelakaan. KRL dan juga gerbong Argo Bromo ini dalam satu jalur, Pak. Ini kan seharusnya dua sistem yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Apakah memang lazim, Pak, di satu jalur? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, ya. Sabar. Oke. Bagian dari evaluasi kami untuk double track itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Ya, setiap terjadinya kecelakaan itu pasti akan kami lakukan evaluasi. Ya, sehingga harapannya bahwa kita belajar dari apa yang terjadi dan kita memperbaiki ke depannya. Insya Allah mungkin ke depannya kita akan segera merealisasikan pemasangan palang pintu untuk lintasan sebidang. Gitu ya. Saudara, salah satu korban selamat menyatakan dia awalnya panik karena takut kereta yang ditumpanginya menabrak mobil yang sudah tertabrak. Tetapi kemudian KRL yang ia tumpangi juga ditabrak dari belakang. Saksi mata lain menyebut awalnya kereta komuter menabrak taksi online. Tepat saat kereta berhenti, langsung ditabrak lagi, kali ini oleh kereta lain. Kejadian itu terjadi sekitar 10 menit setelah kereta komuter menabrak taksi. Pada panik, tadinya juga kita orang panik karena kereta kita kan takutnya menabrak yang depan kan mobil. Nah ternyata dari belakang ditabrak lagi kita orang. Aduh, ada mental semua, iya, ada mental semua. Dari arah Jakarta ke Cikarang, dari Jawa itu menabrak kita, langsung tembus ke belakang gitu. Awalnya itu KRL nabrak taksi online. Pas KRL lagi diem begitu langsung ditabrak lagi, tubruk lama kereta langsung. Kejadiannya sih kurang lebih paling beda 10 menitan dari KRL nabrak mobil taksi itu. Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bekasi, Jawa Barat. Presiden menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan yang terjadi. Ia bilang pemerintah akan segera melakukan investigasi serta pembenahan infrastruktur kereta api agar peristiwa serupa tidak terulang. Presiden pun sudah menyetujui untuk segera dibangun flyover di lintasan kereta.
mengucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Transportasinya gitu kan, supaya tidak ada kecelakaan lagi gitu kan, yang bisa memakan korban yang banyak gitu kan, kayak ibu saya gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada yang kehilangan lagi orang tua atau kakak atau adik gitu. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman dari Nuryati yang jadi salah satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut komuter lain yang ditabrak kereta api Argo Bromo Anggrek. Saat peristiwa terjadi, korban sedang pergi untuk menjenguk kerabat. Keluarga berharap peristiwa ini bisa dievaluasi agar tidak ada kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk KAI mungkin kedepannya harus lebih baik lagi kali ya Mas, untuk transportasinya gitu kan, supaya tidak ada kecelakaan lagi gitu kan, yang bisa memakan korban yang banyak gitu kan, kayak ibu saya gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada yang kehilangan lagi orang tua atau kakak atau adik gitu. Jenazah Nur Laila, korban kecelakaan kereta komuter lain dan Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur juga dimakamkan di Cikarang hari ini. Keluarga menyebut korban terbiasa menggunakan kereta komuter lain sebagai transportasi utama untuk bekerja sebagai guru di sekolah dasar kawasan Pulau Gerbang. Saat kecelakaan terjadi, keluarga sempat menghubungi HP korban, namun tak ada respon hingga akhirnya keluarga mendapat informasi dari anggota damkar yang sedang mengevakuasi. Pas mendengar di televisi sama di medsos ada kecelakaan di Bekasi Timur kereta api. Nggak ada. Maksudnya nggak ada dari pihak KAI ada tembusan ke kita atau gimana, konfirmasi itu nggak ada. Jadi kita langsung hubungi nomor almarhum Ibu Nur Laila, itu nggak ada respon. Tapi masih nyambung? Masih nyambung. Makar relawan rescue itu saya disuruh langsung menuju ke sana. Waktu itu saya langsung menuju ke Bekasi Timur. Sementara Rumah Sakit Polri telah menerima 10 jenazah korban tabrakan komuter dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Proses identifikasi masih dilakukan dengan menunggu sejumlah data dari keluarga. Dari data terbaru, korban tewas akibat tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur bertambah menjadi 15 orang. Sementara 88 orang lainnya terluka. Mayoritas korban adalah penumpang yang berada di gerbong wanita. Peristiwa tabrakan ini terjadi saat KRL Bekasi Cikarang menabrak taksi listrik di perlintasan. Akibat kecelakaan, kereta harus dievakuasi hingga petugas harus memberhentikan perjalanan kereta dari jalur yang berbeda menuju arah Cikarang. Namun saat satu rangkaian KRL berhenti, kereta api Bromo Anggrek tetap berjalan hingga menabrak KRL. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana proses evakuasi gerbong KRL dan kereta api Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur, serta perkembangan identifikasi jenazah korban tabrakan kereta? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Rumah Sakit Polri, dan juga ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris di stasiun Bekasi Timur. Kita ke Bene terlebih dahulu. Bene, bahwa evakuasi korban ini sudah selesai, lalu bagaimana dengan proses evakuasi seluruh rangkaian gerbong? Apakah sudah berhasil dilakukan di sana? Ya, Dipo dan juga saudara, hingga sampai sore hari ini memang proses evakuasi dari gerbong masih dilanjutkan, di mana kita ketahui
seluruhnya memang ada 10 rangkaian gerbong dari kereta rel listrik yang kemarin berada di stasiun Bekasi Timur, dan untuk hari ini untuk rangkaian nomor 10 ataupun rangkaian paling belakang yang terdampak akibat kecelakaan yang terjadi semalam ini masih dievakuasi oleh tim KAI begitu, dengan mengerahkan satu unit kereta luar biasa Kren Kirou yang dikhususkan untuk mengangkut badan kereta. Nah, nampaknya memang untuk hari ini ditargetkan evakuasi akan selesai pada hari ini, karena mengingat juga besok ditargetkan pihak KAI akan menormalisasikan lagi perjalanan kereta. Dan untuk menggambarkan kepada Anda pemirsa di rumah juga, juru kamera Kompas TV Yan Faris akan memperlihatkan bagaimana proses evakuasi satu gerbong, yakni gerbong ke-10 untuk rangkaian kereta dari Bekasi menuju ke arah Cikarang yang semalam terjadi kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Kalau bisa Anda lihat Dipo dan juga saudara, untuk proses evakuasi masih terus berjalan, dan nampaknya memang ini proses evakuasi rangkaian kereta dibuka begitu ya, perbagian-perbagian. Tadi kami melihat juga bagian roda ataupun bagian bugi kereta ini sudah diangkut, kemudian juga beberapa instrumen kereta api yang menempel di badan gerbong juga dicopot satu persatu untuk memudahkan para teknisi ataupun para pekerja untuk membawa beberapa bagian tersebut, karena kita ketahui di kereta api di gerbong ini juga banyak instrumen-instrumen sehingga harus dicopot satu persatu per bagian. Kemudian nampaknya memang kalau dari informasi yang kami terima, ini nantinya badan atau gerbong kereta akan dipotong sehingga memudahkan petugas untuk melakukan proses evakuasi. Nah, memang untuk targetnya sendiri Dipo dan juga saudara, proses evakuasi ini akan ditargetkan selesai pada setidaknya malam hari ini, mengingat tadi juga diinfokan kalau esok hari ini akan dinormalisasikan lagi, di mana jalur kereta dan juga aliran listrik atasnya juga akan dievaluasi kembali sebelum nantinya esok hari akan dinormalisasikan. Nah, ada juga yang terdampak Dipo, yakni perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Cikarang ini terdampak, terutama kereta rel listrik, di mana untuk pada saat sore hari ini para penumpang yang akan menuju ke arah Cikarang ini belum bisa melewati jalur stasiun Bekasi Timur dan hanya bisa berhenti di stasiun Bekasi paling akhir. Dan untuk hal tersebut memang pihak KAI juga sudah melakukan antisipasi dengan menstandbykan beberapa unit bus Transjakarta untuk shuttle bus dari stasiun Bekasi ke arah terminal Bulak Kapal Bekasi. Begitu Dipo. Berdasarkan pengamatan Anda, Beni, apakah memang fokus dari petugas di sana untuk saat ini hanya melakukan proses evakuasi atau justru mungkin ada pendalaman terkait penyebab dari kecelakaan ini? Ya, untuk pada sore hari ini memang kalau dari pengamatan kami di lapangan, fokusnya masih terhadap proses evakuasi satu gerbong yang terdampak akibat tabrakan kereta api pada malam hari kemarin, di mana ini adalah gerbong ke-10 yang merupakan juga gerbong khusus wanita begitu ya. Dan tadi memang proses evakuasi sendiri ini sudah berjalan sejak tadi, memang proses evakuasi para korban ini sudah selesai. Begitu Dipo. Baik, proses evakuasi gerbong masih dilakukan di stasiun Bekasi Timur. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri. Asri, ada 10 jenazah yang kemudian sudah dibawa ke sana. Apakah keseluruh korban ini sudah berhasil diidentifikasi? Ya Dipo, dari pernyataan terakhir Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru menyatakan bahwa sampai saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Belum ada rilis atau pernyataan resmi terkait dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kalau berdasarkan informasi yang tadi disampaikan, ada 7 keluarga korban yang datang untuk melapor ke RS Polri, kemudian membawa data-data pendukung atau data antemortem korban begitu untuk memudahkan proses identifikasi.
Kalau kita lihat dari proses identifikasi ini, yang pertama kali dilakukan setelah penerimaan jenazah ini adalah melakukan pemeriksaan postmortem, yang mana nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik dari ciri-ciri, kemudian juga struktur gigi atau pemeriksaan odontologi, kemudian pemeriksaan DNA atau DNA sampling, kemudian dari properti pribadi atau pakaian yang dikenakan, aksesoris atau ciri khas yang ada di dalam atau yang ada pada jenazah. Dan setelah melakukan proses pemeriksaan postmortem, dilanjutkan dengan pengumpulan data antemortem. Ini adalah data pendukung atau dokumen yang bisa dibawa oleh keluarga atau kerabat korban, seperti foto korban ataupun juga bagaimana ciri-ciri korban terakhir kali terlihat menggunakan baju apa, ataupun ada data pendukung lainnya, rekam medis misal, atau DNA yang nantinya bisa dicocokkan, dan data-data pendukung lainnya yang bisa memudahkan proses identifikasi. Setelah itu barulah proses rekonsiliasi atau pencocokan data antara data postmortem atau hasil pemeriksaan postmortem dengan data antemortem. Setelah itu lalulah dilakukan verifikasi begitu, ataupun juga validasi oleh tim, yang mana dilakukannya bisa disebut sidang tim begitu oleh tim ahli, dokter forensik, polisi dan juga petugas yang berwenang untuk menentukan identitas dari jenazah. Lalu setelah dilakukan verifikasi barulah disampaikan ataupun juga ditentukan identitas korban, nantinya disampaikan identitas korban dan jenazah bisa diserahkan langsung ke pihak keluarga beserta dokumen yang legal. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari proses identifikasi yang dilakukan. Nampaknya sebentar lagi akan dilakukan rilis ataupun juga konferensi pers oleh RS Polri Kramat Jati Jakarta. Kita tunggu bersama di Polda Saudara. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Ian Faris dari Stasiun Bekasi Timur. Terima kasih atas laporan Anda, rekan-rekan.